RRI Net dimanapun berada, senang sekali di kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi dalam obrolan budaya, tentunya bersama saya Heni dari RRI Manado. Dan untuk kesempatan malam hari ini dengan topik melestarikan budaya melalui sanggar seni. Saat ini saya sudah bersama dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saya sebut dengan hormat Bapak Didin Triarianto selaku Ketua Sanggar Sekar Kedaton. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya. Dan yang kedua ada Ibu Wahyuningsi, beliau merupakan pelatih tari. Selamat malam Bu. Selamat malam. Ya, dan yang pasti malam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang budaya melalui sanggar seni. Dan jangan lupa acara ini juga dapat disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Iya, dan tentunya obrolan budaya kali ini kita akan membahas tentang melestarikan budaya melalui sanggar seni. Dan saya langsung ke Pak Didin ya. Mungkin Pak Didin bisa menjelaskan peran sanggar seni dalam melestarikan budaya daerah, Pak? Terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada RRI yang sudah mengundang kami Sanggar Seni Sekar Kedaton. Sanggar Seni Sekar Kedaton ini dibentuk untuk memajukan atau melestarikan budaya khususnya adat Jawa yang ada di Manado ini. Untuk membangun anak-anak bisa tampil atau jiwanya untuk mendalami seni terutama seni Jawa. Iya. Dan mungkin Bapak Didin juga bisa menjelaskan ya peran sanggar tari ini dalam melestarikan budaya daerah, Pak? Iya. Kalau peran dari sanggar seni Sekar Kedaton tujuannya adalah tempat membentuk karakter anak-anak untuk mempelajari, menjiwai atau biar senang untuk melestarikan budaya Jawa, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ya. Nah, mengapa penting bagi generasi muda ya untuk belajar tari tradisional di sanggar tari ini, Pak? Ya, karena sanggar seni Sekar Kedaton itu berperan untuk mewujudkan atau biar budaya di Indonesia, khususnya Jawa, tidak punah, karena dengan dari budaya Barat itu sudah masuk di anak-anak sekarang, apalagi sudah modern. Makanya itu bagaimana caranya kita sebagai generasi biar untuk melanjutkan generasi selanjutnya, melanjutkan biar kelestarian budaya di Indonesia itu tidak punah. Dan apa saja sih manfaat bergabung dengan sanggar tari bagi anak dan remaja menurut Pak Didin? Kalau manfaat itu ada beberapa hal. Yang pertama, biar anak-anak itu mengetahui bahwa orang tuanya itu bisa mengetahui bahwa orang tuanya itu
dari Jawa asal-usulnya atau perantauan. Yang kedua, tari itu bisa membina mental atau motorik dari anak-anak. Maksudnya dari gerakan dan musik itu harus serasi. Yang ketiga juga, biar jiwa anak-anak itu senang dengan budaya di Indonesia. Oke, dan tentunya sebelum kita melanjutkan ya untuk obrolan kita di kesempatan malam hari ini, kita break sesaat dulu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, kembali lagi kita di obrolan budaya, masih membahas tentang melestarikan budaya melalui Sanggar Seni. Kita kembali ke Pak Didin ya. Nah, Pak Didin, bagaimana Sanggar Tari ini dapat memanfaatkan teknologi untuk melestarikan budaya? Iya, Sanggar Tari itu memang memerlukan teknologi. Contohnya untuk bisa berkembang, Sanggar Tari itu kan bisa melalui media sosial. Karena apa? Dengan media sosial, teknologi, anak-anak bisa belajar dari situ. Dan anak-anak bila mana setiap latihan bersama teman-teman. Tapi kalau di rumah kan bisa melihat dari media sosial latihan sendiri. Terus untuk mengembangkan bahwa media sosial itu teknologi, biar orang yang tidak tahu bisa tahu juga, yang tidak senang bisa menyukai dengan budaya di Indonesia ini, khususnya budaya Jawa. Dan kira-kira ya Pak Didin, apa tantangan yang sering dihadapi Sanggar Tari dalam melestarikan budaya ini, Pak? Sebenarnya kalau tantangan untuk mendirikan Sanggar Tari itu, Sanggar Seni di khususnya saya, banyak. Yang pertama masalah dana. Kalau masalah dana itu masih secara pribadi, karena anak-anak masuk di Sanggar Seni Sekar Kedaton, saya terutama sebagai kepala Sanggar Tari dan teman-teman yang ada mendukung di paguyuban itu bisa membina anak-anak dengan biar senang itu, kasih contohnya kaos gratis. Itu yang pertama, masalah dana. Yang kedua, masalah dukungan dari pemerintah. Selama ini memang dari pemerintah belum turun, karena dari saya juga masih bagaimana caranya untuk melobi dari pihak pemerintah. Tapi kedepannya pasti saya dan teman-teman lainnya akan menuju atau bersama-sama pemerintah bagaimana caranya biar budaya di Indonesia ini bisa maju. Terima kasih. Dan Pak Didin, bagaimana cara Sanggar Tari ini menarik minat generasi muda agar tertarik untuk mempelajari tari tradisional? Biar untuk generasi muda itu minati Sanggar Tari, masalah seni itu dengan beberapa cara. Contohnya, kami selalu tampil di beberapa event tertentu.
yaitu kerjasama dengan beberapa paguyuban di Jawa, paguyuban yang lainnya yang ada di sini, terus kerjasama dengan sanggar tari lainnya yang ada di Manado atau khususnya di Sulawesi Utara. Terus setiap kegiatan acara kayak pernikahan kita tampil biar masyarakat itu tahu, biar senang juga melihat anak-anak dari Sanggar Seni Sekar Kedaton tampil, otomatis anak-anak lihat, makanya dia ingin ikut bersama-sama di Sanggar Sekar Kedaton. Dan Pak Didin mungkin bisa menyebutkan contoh-contoh kegiatan yang biasanya dapat dilakukan Sanggar Tari untuk memperkenalkan budaya, Pak. Itu yang saya bilang tadi. Sekar Kedaton sudah beberapa kali tampil di event-event tertentu. Contohnya kayak di penyambutan tamu, pernikahan, terus tampil-tampil di sekolah. Dan mungkin bisa dijelaskan misalnya mungkin ada beberapa dampak negatif kalau misalnya tidak ada upaya melestarikan tari tradisional melalui Sanggar Tari, Pak. Ya, dampak negatif itu yang pertama akan punah. Karena apa? Nggak ada generasi selanjutnya. Makanya kami dari Sanggar Seni Sekar Kedaton, bagaimana caranya biar budaya di Indonesia itu tidak punah. Makanya kami yang terutama di Sulawesi Utara membentuk Sanggar Seni Sekar Kedaton ini. Terus yang kedua juga masalah budaya Barat, itu yang rawan untuk anak-anak yang lihat, karena kami kan daerah timur yang harus kita utamakan adalah adat dan sopan santunnya itu. Oke, dan yang pasti sahabat budaya kita masih membahas melestarikan budaya melalui Sanggar Seni di obrolan kita kali ini. Namun kita break sesaat dulu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, dan kembali lagi di obrolan budaya kita kali ini ya, melanjutkan topik kita, melestarikan budaya melalui Sanggar Seni. Saya penasaran ya Pak dengan pekerjaan pengelola Sanggar Tari ini sendiri Pak. Mungkin para pekerjanya, silakan Pak. Iya, kami dari Sanggar Seni Sekar Kedaton sudah ada pembentukan. Kebetulan saya sendiri yang jadi kepala Sanggar Tari. Saya adalah anggota Polri, bertempat di
Paniki, Brimob, Mbak Rere yang sebagai pelatih itu Ibu Persit, suaminya ada kerja di Kodam. Terus pengurus-pengurus lainnya itu adalah swasta karena mereka mendukung semua. Terutama kami sebagai aparatur negara wajib untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Kebetulan kami dari Jawa, ya kami akan melestarikan adat dari Jawa. Ini walaupun pekerjaannya bertolak belakang, tapi saya salut sama Bapak ya, mau memajukan budaya daerah nih Pak ya. Oke, dan apa sih motivasi dan tujuan Pak Didin sendiri mendirikan Sanggar Seni ini? Iya, kalau motivasi kami semua dari pengurus Sanggar itu ingin melestarikan, mengembangkan budaya yang ada di Indonesia ini, terutama Jawa, biar tidak punah dengan kurangnya minat dari generasi muda. Makanya kami pengen seni atau budaya di Indonesia ini bisa berkembang juga. Oke, Pak Didin, bagaimana cara ya untuk menanamkan rasa cinta berbudaya, misalnya kepada anak-anak didik dan kedua orang tua, karena memang ini bisa dibilang bukan suatu hal yang mudah ya untuk di tanah rantau apalagi ya. Nah, untuk menanamkan jiwa anak didik itu kami sudah berusaha dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan pertama itu kami setiap 1 bulan itu beberapa kali pertemuan. Kami juga tampil di beberapa tempat, terus beberapa sekolah melakukan event-event, terus kami juga melakukan kegiatan sosial, kegiatan refreshing ke tempat-tempat yang disukai anak-anak. Makanya biar anak-anak itu biar senang dengan kegiatan Sanggar Seni. Apa saja sih kegiatan dalam Kegiatan dalam Sanggar itu terutama kami melakukan beberapa kegiatan. Yang utama itu memang kegiatan tari. Tari itu bisa untuk memajukan kegiatan-kegiatan saya di setiap event itu yang saya bilang. Terus kami melakukan beberapa kegiatan lainnya. Saya di sekolah. Apakah Sanggar ini pernah mengalami kesulitan atau tantangan ya? Biasanya pasti ada ya Pak? Iya. Kalau kesulitan dan tantangan itu pasti ada. Itu yang pertama itu minat anak-anak itu. Bagaimana caranya minat anak-anak itu bisa tumbuh menjiwai budaya dari hatinya. Makanya itu tantangan yang pertama memang mau cari anak didik itu. Karena kegiatan Sanggar Tari ini kan populer, bukan langsung kurikulum. Makanya kami juga pendekatan sama orang tuanya. Karena kalau anak minat tapi orang tuanya tidak mendukung kan gagal juga. Makanya bagaimana caranya kami mendekatkan dari Sanggar ke orang tua didik, biar orang tua itu juga meminati atau mendukung anaknya. Dan Pak Didin, pernahkah Sanggar ini mengikuti kegiatan festival atau mungkin ada kegiatan-kegiatan pemerintahan? Iya. Kalau kegiatan di Sanggar itu untuk pemerintahan sudah beberapa kali tampil, contohnya di Sanggar Undangan, terus tampil di
beberapa kegiatan di sekolah kayak hari guru, karena anak-anak didik kami kan rata-rata masih sekolah SD sampai SMA. Itu kita tampilkan di sekolah-sekolah kayak perpisahan di kakak kelasnya, tampil di beberapa kegiatan orang nikah atau kegiatan-kegiatan yang memang khususnya orang Jawa. Makanya itu kayak paguyuban begitu, kita harus ikut untuk mendukung kegiatan itu karena memang untuk melestarikan budaya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah ada syarat-syarat khusus untuk misalnya siswa yang akan masuk di sanggar nih Pak? Kalau syarat-syarat khusus tidak ada, karena kami mendirikan sanggar seni Sekar Kedaton gratis, tidak ada biaya-biaya. Malahan kita dorong kasih beberapa fasilitas. Setiap ada kegiatan juga kita kasih konsumsi, karena kami sama pengurus itu memang inginnya memajukan budaya Jawa. Iya, baik. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan lagi untuk obrolan kita di kesempatan malam hari ini, kembali lagi kita break sesaat. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kembali lagi kita di obrolan budaya kita malam hari ini dan melanjutkan pertanyaan tadi ya. Kira-kira Pak Didin ya, Sanggar Tari ini dapat bekerja sama dengan siapa saja untuk memperluas jangkauan pelestarian budaya nih Pak? Sanggar Seni Sekar Kedaton ini dinaungi sama paguyuban khususnya kami orang-orang Jawa dengan nama Sahabat Budaya Jawa. Itu paguyuban ini baru terbentuk juga sebenarnya. Itu ada sekitar 40 anggota. Nah, itu terutama orang tua. Karena anggota di paguyuban itu senang dengan seni, makanya otomatis anak-anaknya itu ikut kegiatan Sanggar Seni Sekar Kedaton. Makanya orang tua setiap ada kegiatan begitu kumpul-kumpul membicarakan masalah budaya Jawa, makanya terbentuk Sanggar Seni Sekar Kedaton. Iya, dan mungkin salah satu bentuk inovasi ya dalam melestarikan tari tradisional ini adalah dengan cara bagaimana?
kalau inovasi itu memajukan budaya. Makanya itu kami selalu kasih bimbingan ke anak murid dengan mempelajari adat istiadat khususnya Jawa, biar mereka mengerti bahwa orang tuanya adalah orang tua perantauan dari Jawa. Dan dari tadi nih saya nanyanya ke Pak Didin terus nih. Jadi saya mau beralih dulu nih ya Pak ke Ibu Wahyuningsi ya. Ibu Wahyuningsi, siapa saja sih yang terlibat dalam sanggar dan apakah ini dikenakan biaya untuk masuk sanggar dan Ibu kan sebagai pelatih tari? Siap. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Terima kasih banyak telah mempercayai kami untuk tampil di sini. Untuk siapa saja yang menaungi sanggar, alhamdulillah dengan adanya sanggar ini terbentuknya suatu paguyuban. Jadi yang sekarang sudah mempunyai nama tersendiri, Sahaja, Sahabat Seni Budaya Jawa, itu yang menaungi. Nah, apakah hikmah, kebaikan dan kekurangan selama mendirikan sanggar ini, Bu? Untuk hikmahnya, alhamdulillah kami khususnya perantauan yang ada di Sulawesi Utara dapat membentuk suatu sanggar seni dan juga paguyuban tentunya untuk hikmah itu. Dan yang kedua, mengobati rasa rindu orang-orang perantau yang ada di Sulawesi Utara, tentunya orang-orang Jawa. Nggak harus pulang ke Jawa, sudah ada di perantau. Nggak harus pulang ke Jawa nih? Iya, sudah melihat di sini. Oke, mungkin di segmen yang terakhir, apakah ada pesan-pesan khusus nih kepada pihak pemerintah, masyarakat, atau pemuda nih ya, terkait dengan melestarikan budaya melalui sanggar? Bisa Ibu Wahyuningsi. Siap. Untuk pesan-pesan khusus mungkin tentunya kami mohon doa restu, tidak mengurangi rasa hormat untuk khususnya seni budaya asli perantauan yang di sini, juga khususnya seniman-seniman yang asli, seniman Manado. Semoga kami di sini dapat mengembangkan dengan baik, niatan baik kami senantiasa diterima dengan baik. Oke, silakan Pak Didin, mungkin ada tambahan? Iya, untuk pemerintahan mungkin bisa melihat kami dengan jiwa besar mendirikan sanggar seni ini, mungkin bisa didukung masalah yang lainnya. Contohnya kalau ada event-event pemerintahan mungkin bisa mengundang kami dan kami akan tampil dan akan memeriahkan kegiatan tersebut. Ataupun kegiatan-kegiatan dari masyarakat kayak acara pernikahan atau acara lainnya, kalau memang menyukai budaya Jawa mungkin bisa mengundang kami juga. Iya, dan terima kasih yang pasti untuk Pak Didin dan Ibu Wahyuningsi. Dan sebelum kita ke segmen terakhir, kita kembali break. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buluang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh.
Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya, kembali lagi kita di obrolan budaya kita untuk malam hari ini dan saya langsung ke Ibu Wahyuningsi ya. Kira-kira keunikan tari tradisional Indonesia itu ada di mana, Bu? Bisa dijelaskan? Untuk keunikan tari tradisional Indonesia tentunya yang dari Jawa, Bu. Itu macam kayak tari-tari jenaka ataupun cara penyampaian ke anak-anak. Jadi memang harus dari hati ke hati. Kalau memang penyampaiannya nanti tidak hati ke hati, waduh, itulah cerita-cerita unik menghadapi anak-anak. Oke, dan selain sebagai bentuk seni ya, tari tradisional ini juga memiliki nilai apa saja nih, Bu? Alhamdulillah, selain untuk dari bentuk seni, di dalam tari itu kita dapat mengajarkan arti dari sebuah tari itu. Seumpama tari gambyong yang ibaratnya bisa menjelaskan tentang lemah lembutnya seorang perempuan. Atau mungkin salah satu tari jenaka di mana kita bermain dengan teman-teman. Seperti itu. Ibu sempat menarikan tarian itu? Siap, pernah. Sempat ya, Bu? Oh, siap, dipersilakan. Oke, dan apakah media sosial ini dapat digunakan oleh Sanggar Tari, Bu? Siap. Boleh dipergunakan. Boleh sekali untuk memperkenalkan untuk tentunya Sanggar Seni Sekar Kedaton. Dan apakah generasi muda ini perlu diajak untuk melestarikan tari tradisional? Bagaimana tanggapan Ibu dengan anak muda zaman sekarang? Kalau masalah untuk diajak mungkin sangat perlu sekali ya. Karena dari kita mempelajari seni budaya tentunya dapat mengurangi permainan gadget yang mungkin sekarang anak sekarang kan lebih ke HP, nah mengurangi untuk itu, banyak hikmah di situ nanti. Dan Ibu mungkin salah satu cara untuk memperkenalkan tari tradisional kepada masyarakat global itu tentunya seperti kita memperkenalkan di acara-acara event, tentunya penyambutan tamu-tamu negara, misalnya juga nanti kayak ada acara-acara orang-orang Jawa tentunya yang Pak Didin sudah jelaskan tadi di apa itu? Macam kayak pernikahan. Nah, disitulah nanti akan terbentuk rasa kangen yang mengobati rasa kangen tentunya khususnya orang-orang Jawa yang saya bilang tidak perlu pulang ke Jawa, di sini sudah ada. Disitulah akan orang-orang minatnya. Dan ini apakah manfaat sendiri dari tempat Sanggar Tari itu sendiri, Bu? Untuk manfaatnya sangat banyak sekali, terutama dapat menyatukan rasa tali silaturahmi. Logo saja itu mengandung beberapa elemen makna. Makanya kami setelah Roso itu berkumpulan membentuk sahabat budaya untuk memajukan atau melestarikan budaya Jawa. Makanya ada beberapa elemen atau makna dari logo tersebut. Contohnya perisai. Perisai itu kan melambangkan perlindungan dan keteguhan dalam menjaga serta melestarikan budaya Jawa. Itu perisai. Nah, dengan logo itu kita tampilkan juga alat kesenian, yaitu kenong. Nah, kenong itu salah satu instrumen gamelan yang mewakili seni dan budaya Jawa, menandakan identitas budaya yang kuat. Karena kenong itu rata-rata digunakan di kesenian Jawa. Terus padi. Nah, padi itu simbol kesejahteraan, kemakmuran, dan kebijaksanaan. Terus ada juga pita. Simbol pita itu kan menandakan bahwa sahabat budaya Jawa itu menunjukkan kebersamaan, persatuan dalam menjaga dan melestarikan budaya Jawa. Ya. Oke, dan yang terakhir ini mengapa dokumentasi tarian tradisional itu penting? Iya, kalau dokumentasi itu penting karena apa? Biar
budaya khususnya Jawa itu tidak punah. Nah, kalau dokumentasi nanti generasi muda yang selanjutnya bisa melihat di beberapa media sosial, itu yang utama. Yang kedua juga untuk anak didik kami. Contohnya setiap kami latihan akan didokumentasi. Setelah mereka pulang kan bisa melihat dokumentasi itu, belajar sendiri. Itu untuk dokumentasi penting untuk disadarkan. Dan sebelum mungkin kita lanjutkan, kita break sesaat ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Iya, dan pendengar serta pemirsa RRI Net, saya lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya, ke Ibu Wahyuningsi ya. Siap. Kira-kira paguyuban apa saja yang menaungi Sanggar Seni Sekar Kedaton ya? Siap. Alhamdulillah untuk paguyuban sendiri semenjak terbentuknya Sanggar Seni ini, karena sering yang dikatakan Bapak Dini tadi gendu-gendu rasa itu, akhirnya tercetuslah sebuah paguyuban di mana terjalin silaturahmi yang semacam sudah seperti keluarga besar sendiri di situ, yang bernama Sahaja itu. Dan ini saya penasaran dengan Ibu Wahyuningsi ya. Sejak kapan kira-kira mulai tertarik untuk menjadi seorang pelatih tari ya? Apakah ini memang ada turunan dari keluarga atau memang hobi atau bagaimana Bu? Ya, kalau untuk itu, kalau mau dijabarkan atau dijelaskan mungkin satu hari enggak selesai. Ya tentunya kalau dibilang mungkin ada keturunan, memang iya. Untuk saya pribadi lebih mengenal seni itu sudah dari kelas 2 SD sebenarnya. Sejak kelas 2 SD ya? Sudah dibawa ke sana kemari sama Bapak untuk mengikuti sebuah pertunjukan, kalau orang sini boleh bilang macam kayak wayang kulit. Disitulah diajak untuk mempelajari arti sebuah seni, dan akhirnya ada rasa, oh iya saya harus mendalami ini. Jadi alhamdulillah dari SD sampai mungkin lulus pendidikan kami memang sekolah iya, mendalami seni iya, jadi tampil ke sana kemari gitu. Tapi untuk benar-benar terjun di dunia seni sebagai pelatih tari itu kira-kira umur berapa ya? Kalau untuk menjadi pelatih tari sebenarnya itu semacam kayak otodidak Bu. Lillahi ta'ala bahwasanya kita, apa yang kita pelajari kalau memang boleh banyak hikmah untuk kita bagikan kepada tentunya generasi-generasi penerus berikutnya, kenapa tidak. Jadi memang sekitar tahun 2017 kita untuk saling berbagi, oh ayo mari kita sama-sama kalau memang minat untuk melestarikan budaya Jawa. Kita tahu bersama menjadi seorang pelatih tari itu harus membutuhkan kesabaran khusus ya Bu. Jadi kira-kira apa tantangan sebagai pelatih tari itu sendiri Bu? Kalau untuk tantangan alhamdulillah mungkin tidak ada ya Bu ya. Lebih kepada kesabaran ekstra. Kesabaran ekstra, tutup mata, tutup telinga. Di mana yang penting tujuan kita, niatan baik, insya Allah akan mendapat kebaikan. Itu saja sih. Saya ke Pak Didin ya.
Pak Didin, ini kapan sih terakhir kira-kira Pak Didin merasa bahwa saya harus menekuni sanggar seni, tertarik untuk membuka sanggar seni? Iya. Yang kami mendirikan sanggar seni Sekar Kedaton ini ada misi-misinya. Bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan membangkitkan seni budaya. Itu yang visi dan misi kami dari Sanggar Sekar Kedaton untuk meningkatkan kreativitas dan apresiasi seni di masyarakat. Kalau untuk tujuan itu ya menghidupkan kembali kesenian yang hampir punah. Karena apa? Karena kami sebagai orang perantauan, makanya bagaimana caranya biar anak-anak kami itu menyukai seni atau budaya dari orang tuanya. Terus memberi hiburan bagi warga. Memberikan hiburan itu yang saya contohkan tadi ada kegiatan-kegiatan di kekeluargaan, maksudnya untuk pernikahan itu kan kita tampil untuk memberikan tarian atau orang Jawa bilang memberikan tujuh lampah sebelum pengantin masuk, bisa juga sebagai pembawa acara. Pembawa acara itu pakai bahasa Jawa, makanya memberikan hiburan yang Mbak Riri bilang tadi, biar kita sebagai orang perantauan merasakan bahwa kita juga kayak di Jawa, di kampung sendiri. Yang terakhir juga memberikan kegiatan positif bagi warga masyarakat. Maksudnya biar anak-anak itu bisa melakukan kegiatan tari itu biar tidak ikut kegiatan-kegiatan yang negatif. Contohnya sekarang kan banyak anak-anak yang sudah berkelahi. Makanya itu orang bagaimana kita sebagai orang tua untuk membendung kegiatan-kegiatan negatif itu dibentuklah Sanggar Sari Sekar Kedaton. Dan kalau nama Sanggar Sekar Kedaton ini Mbak Rere yang bisa menjelaskan karena beliau yang diberi nama atau kasih wejangan dari Keraton Solo. Ya, silakan Bu. Untuk arti dari Sekar Kedaton sendiri itu alhamdulillah sekar itu bunga. Kedaton itu suatu keraton, kerajaan. Jadi beliau menitipkan bahwasanya untuk keluarga besar di Solo mempunyai keluarga di sini. Jadi punya bunga keraton di tanah rantau. Alhamdulillah untuk nama Sekar Kedaton sendiri diberikan abdi dalem Solo. Tentunya Raden Mas Pradana waktu itu memberi wejangan bahwasanya saya kasih nama Sanggar Seni Sekar Kedaton untuk dikembangkan dan saya titip semoga semuanya membawa hikmah kebaikan. Insya Allah yang baik akan disatukan dengan yang baik dan punya niatan buruk akan Allah singkirkan dengan kuasa Allah sendiri. Insya Allah seperti itu. Iya. Dan pertama kali membuka sanggar seni mungkin saya ingin tahu tanggapan masyarakat sendiri bagaimana Pak? Kalau tanggapan masyarakat itu senang. Karena apa? Karena kami di paguyuban itu rata-rata orang Jawa. Makanya mereka juga ada jiwa seni. Setiap pertemuan kami melakukan kegiatan kayak campur sari yang bisa dinakodai sama Mbak Rere sama suaminya Mas Tri. Makanya itu kami membentuk sanggar itu karena memang dari orang tua. Karena perkumpulan dari orang tua itu kami tujukan ke anak-anak. Bagaimana anak-anak ini bisa melestarikan budaya Jawa. Dan ini Pak Didin, kalau misalnya ada yang tertarik untuk bergabung di sanggar seni sendiri, mereka harus kemana nih? Ya, kalau memang ada yang tertarik, silakan
datang di sanggar kami, Sanggar Seni Sekar Kedaton, beralamat di Maasing, lingkungan 2. Tiap hari Minggu kita latihan. Nah, itu tidak dipungut biaya spesial pun. Tidak dipungut biaya ya Pak? Nah, itu dari jam berapa ke jam berapa ya? Sekitar jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Itu kami juga biar orang tua senang, kami akan kasih konsumsi untuk anak-anak karena itu salah satu daya tarik anak-anak. Karena apa? Karena dengan kegiatan tersebut bisa mengenal satu sama lainnya. Karena anak-anak itu bukan satu sekolah, beberapa sekolah. Makanya anak-anak itu senang punya teman baru. Ya, dan sebelum kita lanjutkan lagi untuk malam hari ini, kita break sesaat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Baik, dan tentunya semakin menarik perbincangan kita malam hari ini bersama Pak Didin dan Ibu Wahyu Ningsih ya. Namun waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Dan sekali lagi terima kasih, semoga apa yang kita obrolkan malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk banyak orang ya. Apalagi untuk para generasi muda untuk lebih mencintai budaya dari daerah masing-masing tentunya ya. Dan tentunya saya mewakili kru dan semua yang hadir ya, mengucapkan terima kasih untuk dukungannya, dan saya Heni mewakili pimpinan sekali lagi kru yang ada mengucapkan sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.